Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Patria. Saya diminta oleh Promopedus, Bapak Eko Yuliawan, untuk menyampaikan perspektif terkait dengan latest teknologi domain of artificial intelligence. Sebagai informasi, saya sebagai Dr. Hari Patria menyelesaikan 4 master, termasuk mulai dari career correspondent untuk di bidang business analytics, dan spesialisasi itu adalah AI dan deep learning. Terus saya juga sudah menyelesaikan PhD yang pertama dan sedang menunggu juga sidang akhir untuk PhD yang kedua di University di Glasgow. Dan sebelumnya menyelesaikan master di Newcastle, dia PhD di UI, dan 2 master sebelumnya juga di UI Economics, Chemical Engineering, dan ada kerjanya di ITB untuk teknik. Hari ini semua dimensi kehidupan kita dipengaruhi oleh artificial intelligence. Dari mengkoleksi data, mendiagnosis, dan menginterpretasikan, memberikan inference, itu dilakukan oleh intelligence system. Lalu kita bertanya, bagaimana teknologi ini yang bisa menjadi promise, ya, instead of perils, ya, ancaman buat kita manusia. Nah, disinilah penting sekali kita memahami bagaimana human bisa berinteraksi dengan mesin sehingga memberikan, ya, hasil yang optimal, diantaranya lebih produktif, lebih efisien, ya, dan sebagainya. Untuk itu, ya, kita perlu memahami bahwasanya AI, ya, itu ditrain oleh manusia, ya, dengan menggunakan repository dari data eksternal, internal, ya, lalu gunakan berbagai modeling secara statistik, dan train model digunakan untuk memprediksi customer, memprediksi juga optimalisasi aset, ya. Dan saya akan berbicara lebih banyak bagaimana perkembangan teknologi ini yang berdampak juga terhadap marketplace. Dan ini sesuai dengan disertasi dari Pak Eko Yuliawan. Kita bisa melihat bahwasanya AI memiliki kecerdasan bahkan bisa melebihi manusia pada umumnya, termasuk di e-commerce. Di antaranya kita mengenal recommendation system. Ini merupakan salah satu riset saya di Imperial College. Bagaimana, ya, kita bisa membaca pola dari customer, ya, pada saat menggunakan platform di e-commerce, kemudian berinteraksi dengan produk atau item, ya. Sehingga kita bisa mematchingkan antara customer preference yang satu dengan customer preference yang lain. Nah, kita bisa menyesuaikan, disebut dengan collaborative filtering, ya. Dan kita juga bisa mematchingkan antara item satu dengan item yang lain ketika dilihat oleh customer sampai transaksi. Kita kenal sebagai content based filtering. Dan saat ini salah satu teknologi paling revolusioner untuk recommendation system itu dikembangkan oleh Netflix. Jadi pada saat kita menonton, ya, item TV tertentu, maka akan ada, ya, itu movie yang lain karena ada matching similarity dari produsernya, dari aktornya, dari genrenya, dan sebagainya. Demikian juga di e-commerce, ya. Pada waktu kita gunakan, ya, data-data sosial media, ya, kita mencari tracking tentang mesin, maka nanti konten sosial media kita, ads-nya juga itu terkait dengan konten terkait dengan mesin. Termasuk juga misalkan di recommendation system di e-commerce, ya. Di e-commerce pada waktu kita membeli item tertentu, ya, itu akan ketarik langsung datanya, berapa lama, berapa banyak, ya, di jam berapa kita akses, ya, kemudian terjadi transaksi apa tidak. Nah, seluruh behavioral data itu akan, ya, digunakan untuk membaca user preference, ya. Jadi menurut teknologi dalam ekonomi, ya, AI itu more likely akan menciptakan, ya, more transaction, ya, sehingga akan mengurangi gateway loss. Jadi sebenarnya dari teknologi ekonomi, ya, ini sangat bagus untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi efisiensi gateway loss. Nah, lalu bagaimana nih kita memanfaatkan AI, ya? Tidak hanya sebagai, ya, kan, dia memberikan rekomendasi, tapi, ya, ke depannya dalam 10 sampai 20 tahun ke depan, berdasarkan riset yang saya jalankan buat desain ini, ada 3 key driving forces, ya, yang akan membentuk masa depan di berbagai industri, dan kita jalankan berdasarkan
pengalaman saya memfasilitasi lebih dari 300 profesional. Yang pertama itu adalah technological advancement. Ya. Kita kenal saat ini AI ya itu bukan hanya rule based ya. Jadi ditanya apa dalam bentuk chatbot dijawab apa dengan memagikan rules. Tapi AI saat ini sudah menjadi generative AI, generative based. Dia bisa mengenerate ya itu respon dari query yang kita write down on that prompts ya. Kemudian AI ini akan menarik data menggunakan proses indexing, chunking, embedding, vectorization. Lalu dia akan memberikan rekomendasi dari data produk, dari data customer, dan sebagainya. Sehingga kita bisa tanyakan, seperti layar kita di Matreco, ya, ketika user dia menyampaikan, saya ingin membeli laptop sebagai desainer. Dan budget saya misalnya 1000 USD dollar. Nah, maka AI melalui chatbot interface-nya akan memberikan jawaban. Oh, kamu untuk desainer cocoknya tipe jenis XYZ dan sebagainya. Terus budget ini harganya sekian. Nah, ini cocok AI recommendation. Dan kita sebagai manusia mentraining AI ini dengan masuk bergeser ke agentic AI. Jadi dulu AI yang kita kenal itu kita dibuatkan oleh konsultan. Tapi saat ini karena ada generative AI, kita bisa membuat platform ya dengan menanyakan DeepSeek dan sebagainya untuk pipeline. Yang simple saya bisa sampaikan ya. Saat ini interaksi antara manusia dengan AI itu does truly matters. Kenapa? Karena kita sebagai manusia memiliki ya kan itu tacit knowledge ya. Kita memiliki domain field yang akan digunakan untuk mentranslate ya, user problem ke user issues ke dalam workflow atau pipeline. Dan banyak sekali AI dari full code hingga low coding, bahkan even no coding ya, menggunakan platform yang full code Python atau non coding kayak menggunakan NLP. Itu kita bisa menggunakan ya, membangun chatbot sederhana seperti Telegram. Inovasi kami menunjukkan bahwasannya di berbagai klien kita tingkat ya, mereka sangat terbantu dengan menggunakan AI tanpa menggunakan coding. Jadi kita bisa mengekstrak hasil dari prediktif machine learning menggunakan gambar sawit di salah satu grup di Astra Group ya, dan kita upload ke Telegram. Lalu Telegram Group itu akan memberikan hasil prediksi sawit ini siap panen dengan produksi sekian, ya, dengan tingkat kematangan sekian. And then back to e-commerce industry. Jadi saat ini kita bisa membangun AI recommendation system dengan menggunakan generative AI dan kita geser ke agentic AI. Nah, apa itu agentic AI? Agentic AI itu adalah multi-agent dari AI. Jadi ada AI nanti untuk memberikan recommendation system, ada AI juga nanti untuk mensegmentasi customer, ada AI juga nanti untuk product optimization, bahkan ada AI juga nanti untuk supply chain. Sehingga data dari produk ID, dari customer ID, dari item ID akan kita sinkronisasi untuk insight. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena most users ya, most professional industries, mereka sudah melakukan digitalization. Tapi extracting insight ya dari database dan menggunakan ya advanced modeling, statistical dan AI itu sangat sedikit, ya, baru sedikit. Itulah kenapa penting sekali ya kita ke depannya bagaimana meningkatkan engagement as well as yaitu satisfaction dari customer dengan memberikan rekomendasi yang lebih sesuai preference dari user, dan itu bisa digunakan secara real time, automation ya, bahkan sebenarnya tanpa kita melihat dashboard, ketika ada something yang sifatnya anomalis, maka dia akan memberikan alert ke dalam Telegram. Nah, inilah masa depan dari AI.